Mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang robot manipulator kelompok kami. Untuk anggota kelompok kami sendiri berisikan 5 anak. Yang pertama Umar Hamzah Ramadan dengan akhiran NIM 27. Yang kedua ada Asani Herdiana dengan akhiran NIM 038. Yang ketiga ada Dominic Justin dengan akhiran NIM 052. Yang keempat ada Wafian Abdurrahman dengan akhiran NIM 00069. Dan yang terakhir ada Raffi Atalah dengan akhiran NIM 092. Oke, di sini ada daftar materinya. Oke, yang pertama ada robot manipulator dan bagian-bagiannya. Yang kedua, jenis-jenis robot manipulator. Yang ketiga, degree of freedom dan tipe join. Keempat, penerapan robot manipulator dalam industri. Yang kelima, prinsip kerja dan pada robot manipulator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih robot manipulator itu. Oke, boleh next. Nah, seperti dari kata manipulator ya, robot manipulator itu adalah robot yang dia berfungsi untuk memindahkan atau memanipulasi objeknya gitu. Nah, perangkat mekanis ini terdiri dari serangkaian segmen bersendi yang bentuknya menyerupai lengan. Dan robot manipulator ini juga biasanya disebut dengan arm robot atau robotic arm. Oke, boleh next. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagiannya. Ada apa saja sih bagian-bagian robot manipulator? Nah, kalau secara general ya, bagian-bagian robot manipulator itu cuma 2 aja, teman-teman. Yang pertama adalah penghubung atau link, yang kedua join. Jadi robot manipulator ini terdiri dari banyaknya link, beberapa link dan beberapa join gitu. Di sini dapat dilihat dari gambar ada join 1 sampai join 6 dan ada link 1 sampai link 6. Nah, apa sih itu link atau penghubung? Nah, link ini didefinisikan sebagai bagian kaku atau rigid yang membentuk mekanisme. Nah, bagian-bagian yang rigid ini nih namanya link. Terus yang join ini atau bisa kita sebut sendi lah ya, sendi yang dia fungsinya untuk ngegerakin si link ini. Nah, join ini didefinisikan sebagai hubungan antara 2 link. Berbagai kombinasi link ini akan menghasilkan berbagai jenis robot manipulator. Boleh next? Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis robot manipulator. Robot manipulator sendiri dibagi berdasarkan kombinasi join pada strukturnya. Yang pertama ada Cartesian Geometry Arm, kemudian Cylindrical Geometry Arm, kemudian Spherical Geometry Arm, Articulate Revolute Geometry, kemudian ada Delta Robot, dan Selective Compliance Assembly Robot Arm atau SCARA. Untuk Cartesian Geometry Arm sendiri, biasa dikenal juga dengan rektangular, rektilinear, atau gantry, yang merupakan tipe robot manipulator yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan grippernya atau end effector pada bidang rektangular dengan bidang Cartesian sebagai pengumpul antar titiknya. Robotic arm ini terdiri dari 3 penggerak linear sebagai sistem penggerak utama. Robot ini biasanya digunakan untuk memindahkan barang, pengaturan material, dan pemasangan part, contohnya pada pemasangan sirkuit elektronik. Kemudian ada Cylindrical Geometry Arm. Cylindrical Geometry Arm merupakan tipe robot manipulator yang memiliki kemampuan gerak dalam bidang silindris dengan jangkauan sesuai dengan volume silinder. Robot manipulator ini memiliki 3 penggerak utama, yakni 2 penggerak linear yang bergerak naik turun lengan dan maju mundur pada gripper,
dan satu penggerak rotasi untuk posisi derajat pada posisi gripper. Robot ini biasa digunakan untuk spot welding, perakitan, dan lengan otomasi. Kemudian ada spherical geometric arm, atau yang biasa disebut polar. Merupakan tipe robot manipulator yang memiliki kemampuan gerak dengan menggunakan solder joint dari Cartesian arm yang diganti dengan revolute joint sehingga terbentuk polar geometri. Posisi efektor dari geometri arm ini ditentukan melalui posisi dalam koordinat polar. Robot manipulator ini memiliki 3 sistem penggerak, yakni 2 sistem rotasi dan 1 sistem translasi. Robot manipulator ini biasa digunakan untuk load dan unload part pada industri dan digunakan untuk artikulasi pada robot. Kemudian ada Articulated Revolute Geometry Arm. Robot arm ini merupakan tipe robot manipulator yang memiliki struktur gerak mirip dengan Cartesian arm, tetapi mengganti elbow joint yang ada pada revolute joint sehingga membentuk articulated arm. Robot manipulator ini bekerja dengan 3 sistem bertipe rotasi. Tipe robot manipulator ini memiliki 2 varian, yakni vertically articulated dan horizontally articulated. Pada vertically articulated diberikan tambahan sistem rotasi atau linear pada bagian forearm, sehingga sering disebut sebagai joint arm revolute atau anthropomorphic. Pada horizontally articulated menggunakan 2 penggerak angular dan 1 penggerak linear. Kemudian ada SCARA atau Selective Compliance Assembly Robot Arm, merupakan salah satu jenis robot lengan yang sering digunakan pada dunia industri. Robot SCARA ini terdiri dari base, shoulder, elbow, dan end effector. Robot ini memiliki 4 titik subu sebagai titik penggerak. Posisi dari end effector pada robot SCARA ditentukan melalui bintang Cartesian, sedangkan sistem penggerak robot ini melakukan gerak translasi dan rotasi. Robot ini biasa digunakan untuk material handling seperti packaging, assembly, dan pick and place. Kemudian yang terakhir ada Delta Robot, yang bisa juga dikenal dengan robot paralel, merupakan salah satu robot yang sering digunakan dalam industri karena memiliki struktur yang ringan dan performa pada kecepatan tinggi. Delta Robot sendiri sering digunakan pada industri pick and packaging proses. Delta Robot tersusun dari rantai kinematik yang menghubungkan antara end effector dengan base robot bagian atas, yang digunakan untuk berpindah tempat dengan memutar servomotor dan join-nya. Berikutnya ada Dove dan tipe join. Next. Dove atau degree of freedom sama juga dengan C-space. C-space merupakan representasi dari semua posisi titik atau dot pada robot. C-space ini adalah konfigurasi robotnya itu. Untuk menghitung degree of freedom dari robot, haruslah mengetahui titik-titik dari sebuah rigid body. Hal itu dikarenakan robot terdiri dari gabungan rigid body yang dihubungkan dengan sebuah joint. Sebuah rigid body dalam 3 dimensi atau dalam ruang 3 dimensi memiliki 6 buah degree of freedom. Jumlah 6-nya itu berasal dari 3 yang merupakan pergerakan linear, yaitu pergerakan X, Y, dan Z. Dan 3 sisanya merupakan sudut, yaitu roll, pitch, dan yaw. Nah, agar dapat mengetahui degree of freedom pada rigid body, terlebih dahulu ditentukan titik-titik pada rigid body-nya. Penentuan titik-titiknya tidak bisa sembarangan karena harus tidak ada sambungan yang terletak di garis constraint yang sama, E dan Z. Nah, berikut adalah gambar dari penentuan titik-titiknya. Selanjutnya, jika A, B, C, D terletak di garis yang tidak sama, maka bendanya tetap fix dalam ruang. Oleh karenanya, rigid body memiliki 6 degree of freedom. Itu prinsipnya.
yang degree of freedom dari kurangi independent constraint. Kalau dalam robot, rumusnya diubah menjadi DOF sama dengan sigma freedom bodies dikurangi independent constraint. Selanjutnya, jika menggunakan rumus tadi, maka didapatkan hasil 6 DOF pada rigid body dalam ruang 3 dimensi. Untuk perhitungannya tertera pada tabel. Nah, dalam 3 dimensi rigid body itu akan memiliki pergerakan linear yaitu X, Y, Z, dan 3 sisanya merupakan sudut yaitu roll, pitch, dan yaw. Selanjutnya lagi, pada robot, constraint itu berasal dari join pada robot. Nah, join yang paling umum itu adalah revolute. Nah, join ini memiliki 5 constraint yang diberikan oleh benda pertama terhadap benda kedua. Sehingga revolute ini memiliki 1 freedom. Kalau yang paling umum berikutnya ada prismatic. Prismatic itu disebut juga linear join. Itu sama 1 freedom juga. Kemudian ada universal join. Universal join itu lebih dari 1 freedom ya. Karena dia memiliki 4 constraint. Kemudian kalau spherical join itu memiliki lebih dari 1 freedom dengan 3 constraint, sehingga freedomnya ada 3 jadinya. Untuk join-join yang lainnya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya itu ada tabel yang menunjukkan jumlah degree of freedom dari setiap join. Ya, ada tipe-tipe joinnya dan bersama DOF-nya juga constraint apabila dia berada dalam pergerakan planar atau spasial. Berikutnya, dengan menggunakan tabel constraint tadi dan ditambah dengan rumus awal yaitu DOF sama dengan sigma freedom body dikurangi independent constraint, dan apabila ditambahkan variabel seperti n yang berupa n body of robot including ground, J-nya untuk n join, dan M-nya untuk jumlah dari DOF-nya itu. Kalau untuk 3 dimensi itu ada 6, kalau gerakan planar itu ada 3 doang. Maka bisa dihasilkan rumus seperti pada slide berikutnya. Slide berikutnya. Nanti akan didapati rumus seperti ini, di mana M dikalikan N dikurang 1 itu sebenarnya adalah rigid body-nya itu, rigid body freedom, yang merupakan 6 kalau dia dalam pergerakan 3D dan 3 kalau dia planar. Kemudian untuk sigma CI itu bisa diganti dengan M dikurangi FI. Kenapa? Karena jumlah constraint itu berasal dari setiap join-nya itu. Jadi dengan menggunakan tabel yang tadi, C-nya dapat ditulis menjadi FI karena jumlah constraint dari setiap join-nya berasal dari jumlah degree of freedom dikurangi dengan jumlah degree of freedom yang diberikan dari join-nya. Jadi kalau misalkan degree of freedom rigid body-nya 6 dalam 3 dimensi, berarti 6 kurang 5 DOF-nya jadinya robotnya bagiannya cuma punya 1 DOF doang, kayak begitu. Nah, selanjutnya kalau dipersingkat lagi rumusnya itu jadi Grubler's formula.
di mana Grubler's formula ini memiliki selanjutnya. Grubler's formula ini memiliki syarat bahwa all constraint itu harus independen. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya materi penerapan. Oke, selanjutnya penerapan dalam industri. Oke, di sini ada aplikasi robot manipulator LT2F Tactical Robot. Fungsi dari robot ini untuk pertama mengangkat barang berbahaya, dua untuk membuka pintu, ketiga mensurvei lokasi kejahatan, dan kelima memadamkan bom. Untuk fiturnya sendiri di sini ada kamera, sistem audio, sensor cahaya, tempat penyimpanan, dan juga fitur robot lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja robot manipulator. Next slide. Prinsip kerja dari LT2-F Tactical Robot. Yang pertama yaitu membuka pintu. Prinsipnya yaitu tangan utama dari robot akan memegang gagang pintu dan menurunkan lengannya secara perlahan. Kemudian robot mendorong lengannya sampai pintu terbuka. Kemudian yang kedua yaitu menaiki tangga. Prinsip kerjanya yaitu tangan bawah robot yang terletak pada roda robot akan mendorong ke bawah untuk membantu menaikkan robot sehingga robot dapat menaiki tangga secara perlahan. Kemudian yang ketiga, menaiki dan menuruni trailer. Prinsipnya pada saat menaiki trailer, robot akan menggunakan lengan bawah robot sebagai tumpuan robot untuk naik, serta dibantu dengan lengan utama yang diletakkan di depan robot. Kemudian saat menuruni trailer, robot akan menggunakan lengan utama sebagai tumpuan robot agar robot dapat turun dengan perlahan dan dapat mencegah terjadinya kerusakan pada robot. Lalu yang keempat yaitu mengambil barang. Prinsip kerjanya, robot akan memposisikan diri sejajar dengan barang yang tidak diambil. Kemudian lengan utama akan bergerak untuk mengambil barang tersebut. Next slide. Berikut merupakan gambaran dari prinsip kerja LT2/F Tactical Robot saat melakukan aksinya. Dari yang pertama membuka pintu, kemudian yang kedua menaiki tangga, kemudian yang ketiga menaiki trailer, kemudian yang keempat pada saat menuruni trailer, dan yang kelima terakhir mengambil barang. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam penulisan kata maupun isi dari presentasi kami. Terima kasih.